Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita kembali belajar bersama. Coba perhatikan gambarnya dengan teliti. Kira-kira apa yang sedang dilakukan ya? Ya, betul. Gambar ini menunjukkan kegiatan saling berbagi. Untuk itu, hari ini kita akan belajar tentang infak dan sedekah. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu infak? Ya, infak diambil dari akar kata nafaqah yang berarti keluar. Infak dalam kamus Arab berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Jadi, secara lengkap, infak bisa diartikan sebagai mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak tidak sama dengan zakat. Infak hukumnya sunnah, dan infak tidak berbatas jumlah. Orang yang melakukan infak dinamakan munfik. Pengertian mengenai infak didukung oleh firman Allah di dalam Quran surat At-Tolaq surat ke-65 ayat 7. Kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq zu sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Shadaqallahul azim. Selanjutnya mengenai sedekah. Sedekah menurut bahasa berasal dari akar kata sodako yang berarti sesuatu yang benar atau jujur. Secara istilah, sedekah bisa diartikan sebagai mengeluarkan harta atau ikut serta dalam mengembangkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah tidak terbatas pada materi atau harta saja, melainkan bebas. Artinya, ketika kita tidak mempunyai harta benda, kita masih bisa bersedekah berupa jasa dan tindakan. Misalnya, bisa dengan tersenyum kepada sahabat atau gurumu, atau juga bisa ketika di dekat rumahmu ada masjid yang sedang dibangun, namun kamu tidak punya untuk menyumbang, maka kamu bisa bersedekah melalui tenaga. Seperti itu. Terkait sedekah, sebagaimana tercantum dalam hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1956. Untuk lebih memahami makna infak dan sedekah, mari kita cermati perbedaannya yuk. Infak. Kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Sementara sedekah memiliki arti yang lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non-materi. Contoh non-materi yaitu memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberikan nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain. Jadi, berinfak dan bersedekah itu adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinfak dan bersedekah adalah perbuatan sunnah. Berinfak dan bersedekah harus dilaksanakan dengan tulus karena Allah. Bagi orang yang diberi bantuan, hendaknya digunakan untuk keperluan yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Terakhir, kita akan membahas tentang hikmah berinfak dan bersedekah.
Yang pertama, orang yang bersedekah dan berinfak akan dimudahkan oleh Allah dalam usahanya mencari rezeki, karena dia sudah rela untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang lain. Yang kedua, bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat yang Allah berikan. Artinya, seseorang dengan bersedekah, artinya dia telah menunjukkan bahwa dia bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan begitu banyak. Yang ketiga, Allah akan menambah rezeki bagi orang yang berinfak dan bersedekah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak akan menyia-nyiakannya atau membiarkannya. Artinya, orang yang berinfak dan bersedekah itu akan selalu ada dalam penjagaan Allah. Yang kelima, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Artinya, begitu mulianya kedudukan orang yang bersedekah sampai-sampai malaikat pun ikut mendoakannya. Yang keenam, yaitu hati orang yang berinfak dan bersedekah akan tenang dan tentram, jauh dari kegelisahan, stres, dan penyakit kejiwaan lainnya. Sehingga orang yang berinfak dan bersedekah ini bisa dikatakan sehat lahir dan batinnya dengan bersedekah dan berinfak. Yang ketujuh, orang yang berinfak dan bersedekah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercantum dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi begitu mulianya orang yang bersedekah sampai-sampai termasuk orang yang tidak akan terputus amalnya. Seperti itu. Selanjutnya yang ke-8, orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya. Hal ini dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 271. Itulah dia ke-8 macam hikmah atau pelajaran dari berinfak dan bersedekah. Semoga dengan belajar ini anak-anak menjadi semakin terpacu, semakin semangat untuk ikut serta dalam berinfak dan bersedekah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak infak dan sedekah ya, karena ternyata infak pun bisa dilakukan dengan berapapun jumlah uang yang kita punya. Begitu pula sedekah, tidak ada alasan kita tidak bisa sedekah, karena dengan senyuman pun kita sudah bisa sedekah. Jadi anak-anak semangat berinfak dan bersedekah ya, sesuai kemampuan ya. Itu yang bisa beliau sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.